Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin, kenapa ya banyak perempuan susah ngobrol sama suaminya? Bukan perempuan yang susah, tapi kami laki-laki yang terjajah. Iya kan? Salah begitu bawaan teh. Bukan wanita, iya wanita selalu benar. Tapi begini, suatu saat seorang suami nanya kepada istrinya, "Mah, kalau papa meninggal mama mau ngapain?" "Ya nikah lagi pak, kalau ada rezeki mah." "Oh, cari ya yang soleh, yang lebih bisa membahagiakan dari papa." "Insya Allah pak, doain aja lah." Dah. Terus suaminya yang nanya, istrinya yang nanya, "Kalau mama meninggal, ya papa juga kalau ada rezeki mah nikah lagi." Nya ada didinya mah siap-siap di ayeuna ngadon dicari. Eta bedana komunikasi ibu dengan bapak. Why? Kenapa? Terus setelah saya survei di rumah sakit, ternyata banyak wanita yang kena autoimun. Sepakat? Banyak sekali. Kenapa? Apakah ada hubungannya komunikasi dengan autoimun? Ada. Ibu ingin sehat? Ingin. Yang pertama sekali supaya sehat, kata Rasulullah, urusannya di perut, sehatkan lambung. Bagaimana supaya lambung kita sehat? Sederhana sekali. Kita harus tenang, harus tentram. Betul? Tentram itu di mana? Bukan di uang, Bu. Bukan. Tentram itu pada saat kita selalu saja kreatif menemukan jalan keluar. Sepakat? Masalah ya ketemu jalannya, ada masalah ini ketemu jalannya. Sepakat? Oke. Kenapa kita tidak banyak bertemu dengan jalan keluar? Mungkin karena kita egois. Siapa yang egois itu? Orang egois adalah orang yang selalu saja menyatakan bahwa urusannya lebih penting dari urusan orang lain. Setuju? Itu egois. Jadi dia tidak mau banyak mendengar orang lain, tapi dia ingin didengar orang lain. Bahkan dia menganggap bahwa penderitaannya jauh lebih berat dari orang lain. Egois. Jadi caranya gimana? Lepas egois itu. Ananiah itu lepas. Kemudian bergaullah seluas-luasnya. Dalam bergaul, dengarkan dan pelajari semua orang. Saya punya teman 100, eta 88 ngararaco. Ya, punya teman 199 ngaco. Nggak apa-apa. Bahagia nggak ketemu dengan yang salah. Dengan ketemu dengan mereka yang salah, kita akan bisa bertemu dengan kebenaran. Ingin menemukan satu kebenaran, lakukan 1000 percobaan. Sepakat? Kebenaran itu satu. Kebenaran itu satu. Yang 999-nya pasti salah. Ya kan? Jadi kalau saya bertemu dengan 1000 orang berbuat salah, saya gembira karena saya bisa menemukan satu kebenaran itu. Dan kalau saya menemukan orang-orang yang salah, 1000 salah, berarti saya akan terbebas dari 1000 jalan yang salah. Sepakat? Bahagia nggak ketemu dengan orang salah? Jangan kita yang salah. Bahagia nggak? Tenang. Itu orang yang tidak egois. Kita akan tenang. Jadi ibu, sebelum saya masuk ke materi komunikasinya, dah mustahil komunikasi akan berjalan kalau dalam hati kita masih menganggap orang lain salah, dan itu bahaya. Padahal Allah menganugerahkan orang salah hadir dalam kehidupan kita untuk apa? Supaya kita menemukan dan tahu jalan yang salah. Itu salah, yang benar yang itu, kan itu. Dan kita memilih jalan yang benar. Ketika kita bertemu dengan 1000 jalan yang salah dan ada satu jalan yang benar, kita ketemu juga dengan 1000 orang. Akhirnya kita berjuang untuk bisa memahami cara berkomunikasi dengan 1000 orang. Mungkin nggak akibatnya kita akan banyak menemukan cara dalam menjalani hidup? Ya, kira-kira akan ada masalah nggak? Ada, tapi selalu bertemu dengan jalan keluar. Sepakat? Suami pulang di pipi ada lipstick, apa yang akan ibu lakukan? Halo? Akan gimana? Samperkeun gaplok? Samperin langsung plok? Jangan Bu, bisi maut. Kalau meninggal pembunuhan, betul nggak? Jangan.
Dimarah, nggak usah, percuma, nggak ada orang yang bisa mendapatkan hidayah karena dimarah. Innaka la tahdi man ahbabta, lakinnallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun meski dia yang paling kamu cintai. Allah yang memberi hidayah itu. Bapak-bapak jangan coba-coba selingkuh. Siapa tahu selingkuhannya pas putus dia ngontrol, kan berat. Udah mending ulah, tapi kita kasih tahu, kita kasih pengertian, mual bisa karena bukan kita yang memberi pengertian. Sepakat ya Bu ya? Jangan marah. Jadi suami pulang ada lipstik, apa yang harus ibu lakukan? Nggak usah marah. Kasih tisu basah 6 lembar. Iya, sayang hapus di pipi. Emang ada apa? Hapus sayang. Pakai tanah sedikit. Kenapa pakai tanah? Najis tahu. Nah, beres udah. Bukan pembunuhan kan? Enteng. Selesaikan semua dengan kreatif. Punya suami, ternyata suami punya kebiasaan tidur di kolong ranjang. Rudet tuh. Pusing nggak? Nah, habat pusing. Seorang yang kreatif dia langsung mikir, lipat ranjangnya, simpen di gudang, lesehan di kamar, beres. Suami datang, mama mana ranjang? Mari kita ngampar bersama, beres. Ada jalan keluar, sepakat ya? Jadi kenapa banyak wanita kena autoimun? Karena ini kepada bapak-bapak. Saya lihat bapak-bapak yang solehnya se-RW itu dengan sakit. Itu ahli surga Pak. Barang siapa keluar dari rumahnya menuju salah satu rumah Allah, dia mendapatkan ampunan. Suci Bapak sudah. Kepada bapak-bapak, Pak, istri teh wajar kena autoimun karena pusing Pak. Pertama, takut disalahin suami. Sepakat? Oke. Dalam mendidik takut disalahin suami dan takut gagal, karena kalau digagal kita yang kena, betul? Jangan dipikirin. Kemudian yang kedua, bangun tidur langsung berai, langsung mikir masak apa ya, betul? Yang ketiga, takut salah, beberes dan lain sebagainya. Belum lagi keinginan yang banyak, keinginan pergi ke mall, pergi ke pasar baru, pergi kemana, nurudet zaman ayeuna. Sepakat? Kira-kira istri jadi capek nggak? Sementara laki-laki katanya nggak terlalu capek, kerja cari uang kasihin aja, betul? Beres, beres. Nah eta Bu, nute dipasikeun nute dipasikeun ya, eta mah suka-suka dia ya. Iya, suami itu kan terjajah. Kita pagi siang sore cari uang, betul? Dikasihin ke istri, terus sok dicarikan. Siapa yang sering kena marah? Suami, istri? Halo? Ya, kita pagi siang sore cari nafkah, kasihin ke istri, terus kita sering kena marah oleh istri. Sedih tuh sih. Wajar kalau suami parondok umur. Wajar hirup disentakan itu. Bu, melotot nyentak maki suami itu dosanya sama dengan memaki ibu sendiri, kebayang nggak? Memaki orang tua. Jadi suami mau gimana saya ajak, udah diemin aja lah. Antepkan, doakan. Ibunya aja yang soleh sekali, sudah soleh, ibu dekat dengan Allah, ibu mengagumkan, ibu sudah sangat dekat dengan Allah. Suami mau ngaco terserah, cukup kita ngasih tahu ngaco Pak, cukup gitu aja. Sudah dekat dengan Allah, beres dekat dengan Allah, harewaskeun ke Allah. Ya Allah, cekek, beres. Diijabah, nggak usah dibikin rumit, ya hidup mah. Terus, ibu pantas nggak mendapatkan nafkah 25 juta sebulan? Oh, oke. Istri saya kasih nafkah 1 juta. Istri saya ya, istri saya kasih nafkah 1 juta. Ternyata dia bager pisan, di rumah selalu tampil cantik. Ya sudah, ini kurang 1 juta buat yang cantik seperti ini, harus 2 juta. Tambah lagi bulan depannya 2 juta. Ternyata ya Allah, sudah cantik, baik juga bahasanya. Oh tuh bisa, ini 4 juta ini. Jadi 4 juta kan? Ya Allah, ternyata dengan 4 juta dia masakannya luar biasa. Subhanallah, indah sekali, dia jago pisan. Harus 6 juta ini, tambah lagi kan gitu. Terus kita juga suami terdorong untuk memberikan nafkah lebih ketika melihat istrinya betul-betul memberikan. Saya yakin suami ibu akan memiliki penghasilan luar biasa kalau ibunya jadi wanita juara. Ya, melihat laki-laki yang sukses, istrinya teh karalem, lucu, bager, hebat, taat. Ente cerewet, ente. Nu cerewet mah panjang umur.
Kunaon nu cerewet panjang umur, da malaikat pencabut nyawa rek datang ge, ya pas dia mau datang, malaikat kabur dia. Itu. Jadi nu cerewet panjang umur. Nah itu. Nah, itu mah panjang umur sok rudet panjang umur. Nah, jadi kondisinya hadirin pasti ya, sekarang kita coba pantaskan diri kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Ingin dapat nafkah lebih sok. Waduh, ternyata masakan istri saya di samping hebat setelah diteliti. Ya Allah, dia memasakkan masakan sehat untuk saya. Subhanallah, udah enak, sehat lagi. Terus dianya cantik lagi. Ya Allah. Tambah deh 8 juta. Ternyata setelah saya lihat-lihat dari tidur siangnya, oh dia sudah tidak lagi punya kebiasaan tidur di atas kulkas. Alhamdulillah. Misalnya ada diingetan hese, ternyata dia udah pindah tidurnya. Ya Allah, nambah lagi 12 juta. Terus naik itu. Saya kagum kepada Allah. Asalnya sholat pas-pasan. Enggak. Setelah saya lihat Allah hebat, saya harus sholat di rumah Allah, di masjid. Terus ngebut juga di masjid. Ternyata Allah teh luar biasa hebatnya. Oh enggak, saya harus pelan-pelan bacaan sholatnya karena Allah hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ih, ternyata Allah teh luar biasa ya, hebat pisan ya Allah. Saya dikasih bibir ini enggak keras, enggak empuk. Kalau keras saya susah senyum, kalau empuk saya susah ngomong. Ya sok pun empuk ngomong nyebut P dan B, bre rada hesenya. Oh alhamdulillah, dikasih kuping di pinggir ya Allah, kalau di tengah kabayang keanginan kan kena angin, kalau di pinggir ya Allah aman ini kuping. Terus tidak keras tidak empuk, jadi pas tidur nyamping itu enggak yang enggak rusak bantal lah ya. Tidak merusak bantal dan kita bisa ngelipat-lipat kuping. Ya Allah luar biasa. Saya tambah lagi dengan wiridan. Tadinya wiridannya ngebut subhanallah, subhanallah. Sekarang subhanallah, subhanallah. Tadi nama banaloh. Dulilah. Sekarang mulai tertib bacaannya. Kenapa? Karena kagum kepada Allah. Makin kagum lagi tambah sholat sunat. Makin kagum lagi tambah saum Senin Kemis. Makin kagum lagi tambah saum Ayyamul Bid. Makin kagum lagi karena rizki dari Allah tidak berhenti, makin banyak sedekah. Itu rasa kagum. Begitu juga kagum kita kepada suami. Insya Allah ketika kita kagum kepada suami, nggak ada istilah suasana menjadi dingin, tetap hangat. Dan siapa yang bisa mengagumi orang lain? Kita. Siapa kita? Yang mampu memuji. Dulu di Mutakin sampah ini sampah. Karena ibu geuleuh karena sampah pergi, pastikan itu. Tapi karena ibu pandai memuji, nggak mungkin dia sampah semua, pasti ada mutiara di dalamnya. Ditunggu, dikoreh, dicari, di searching, akhirnya ketemu mutiaranya. Seorang yang pandai memuji pasti akan mampu menemukan kebaikan pada orang lain. Kalau ibu tidak pandai memuji, suami goreng teh goreng, malah sering gibah kan? Ibu sering gibah nggak? Suka gibah kepada diri, gibah sendiri kepada suami pernah? Suami lagi tidur nyenyak, ibu ningalikeun, yang boga salaki kieu. Suamiku ini kakinya ya Allah perpecahan antar suku. Lagedung ya Allah, beunghar henteu gorengnya ya Allah. Terus laki-laki mah nggak pernah gibah karena kita terlalu letih untuk membuang waktu dalam gibah. Iya. Betul. Laki-laki mah kalau istrinya mengagumkan, cukup dia menatap istri. Cukup didoakan, ya Allah, terima kasih ya Allah kanugerahkan wanita makhluk cantik ini untukku. Kan itu. Kalau istrinya mengagumkan. Kalau keur pika sabeleun, kalau sedang nyebelin, paling 3 kata. Hidup keneh. Dah. Pondok. Ya Allah, masih panjang hidupmu. Jadi sudah pastikan kita menjadi seorang yang betul-betul mau dan mampu dan mau belajar dari apapun yang Allah anugerahkan kepada kita. Insya Allah sehat. Makanan nggak usah ribet lah ya. Yang pasti kalau ikhlas kita memasaknya lillah, pasti keluarga kita akan mampu dan menikmatinya pasti. Ya kalau sudah tidak ikhlas kamu baru si berakokok tahulu hayam leg-leg ya, saya yakin makan juga tidak enak itu.
Iya kan? Nah, dibuatlah oleh kita satu bentuk kebiasaan ikhlas dalam menjalani hidup. Ingat, ketika kita lepas egois kita, maka kita akan bisa mendengar orang. Ketika kita sudah bisa mendengar orang, kita mulai banyak perbendaharaan jalan keluar dari orang banyak. Sepakat? Kenapa Ustadz sepertinya hidupnya tenang-tenang saja? Bukan tidak ada masalah. Banyak, tapi selalu ketemu jalan keluar. Karena Ustadz banyak bertemu dengan orang yang komunikasi, yang konsultasi, dan Ustadz berusaha memberikan jalan keluar. Akhirnya itu menjadi ilmu untuk sendiri, betul? Jadi tenang. Tenang, enteng hidup gitu. Kenapa kita tersesat? Karena kita tidak megang Al-Quran, tidak pegang GPS-nya. Kenapa kita tidak menemukan jalan lancar? Karena jalan kita hanya satu-satunya yang ada pada diri kita saat kita egois. Tapi kalau kita sudah lepas egois kita, insya Allah jalan kita tidak hanya satu-satunya, tapi banyak. Geus, eta, capek? Sepakat ya? Udah, satu. Kemudian apa itu yang harus kita komunikasikan? Bu, ketika suami jatuh cinta kepada wanita lain, cicing. Di sini saya ngelihat umurnya ini. Ya teh umur dihianati. Alah, umur dihianati ini teh. Umur bukan sederhana. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah meminta ampunan kepada Allah. Ketika meminta ampunan cukup istighfar? Tidak. Plusnya apa? Rubah diri. Kenapa ya suami saya kok pulang malam terus? Oh, mungkin saya jadi istri yang gak nyaman buat dia, sehingga dia suka sekali kalau jalan-jalan macet. Alhamdulillah macet. Mama, papa di mana? Aku di jalan ini, ujung Berung. Ngalami macet, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, daripada cepat ketemu rudet dah. Bener tuh. Ternyata macet buat kita laki-laki ada rasa syukurnya ya. Itu. Wah, macet. Macet di mana? Ini lihat tuh, video call tuh, kan macet. Alhamdulillah mah macet. Jeung lama deh pi maceteunana teh. Atuh da ketemu mama lieur, mending di jalan. Jelas tah? Aya nu kitu. Banyak bu laki-laki seperti itu. Sok ibu sing enakeun, ibu harus cantik. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah. Oke, saya minta ampun. Terus apa yang saya rubah sebagai istri? Saya pertama sekali harus cantik. Cantik di mana? Di ruang tamu. Jadilah teman ngobrol suami yang asik. Ngobrol teh ekspresif atau papa. Aya Pak, suami ngobrol, istri mah tungkul we WhatsAppan geuleuh teu. Nu kitu teh degungkeun. Ya, ada yang gitu, ada. Nah, jadi bagaimana caranya cantik di ruang tamu? Ketika ngobrol kita ekspresif. Dia ngobrol motor, kita ngerti karena kita baca. Dia ngobrol tanaman, kita ngerti karena kita baca. Dia ngobrol tentang burung-burung dan unggas-unggas, kita ngerti karena kita baca. Jangan kita abaikan hobi suami. Kita harus ikuti. Saya yakin istri mampu, wanita mampu. Dia suka, wah oke, dia sekarang senang burung kenari. Ya udah, saya baca tentang kenari. Terus kita baca tentang itu, Pak, supaya kenari sehat dimasukin karena open. Menaon mehaneut. Ya pokoknya mah kumaha lah, membaca apa yang dia suka. Sepakat, Bu? Itu cantik di ruang tamu, enakeun ngobrolnya. Sampai suami pengen cepat pulang dari kantornya. Kemana pulang diskusi lah ya, kan kita nanti ada kontes burung perkutut. Enggak. Istri saya lebih perkutut daripada burung-burung. Istri saya lebih mengerti tentang perkutut itu dibandingkan kalian. Assalamualaikum, geus magelis disuguhan kopi, dapat senyum, istri saya ngobrolnya asik, udah saya pulang. Itu laki-laki kalau apa? Istrinya enakeun di ruang tamu, cantik di ruang tamu, lepas egoisme kita. Suami ngobrol teh, sayang kopi kan kalau saya pulang itu udah cangkel, udah capek gitu ya. Istri saya datang aniprek bersimpuh di bawah, dia pijit kaki saya. Capek Pak, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi kifarat. Umi makasih ya, udah mijitin kaki bapak. Aduh nikmat pisan. Serius dia mijitin, bukan hanya ngusap. Menu kita ya dua mi kenca hiji katuhu hiji. Satu kiri satu kanan ya, dua. Meureun lucu. Meren, udah boleh laki-laki beristri 4. Yang untung kalau istrinya 4 itu suami atau istri?
yang untung? Istri lah. Suami mah capek, harus bagi waktu, bagi tenaga, bagi perhatian, harus dibagi. Istri tenang kan, terus suaminya stroke, mending dirawat oleh seorang, mending oleh berempat. Halo? Berempat. Yang satu ngerawat, yang tiga piknik, setuju? Nanti yang satu ngerawat, yang tiga piknik, yang satu ngerawat, yang tiga piknik. Daripada diurus oleh satu orang, cangkel, iroh, cangkel. Ya, mending rame-rame, betul Bu ya? Setuju? Ya, mending sehat jelas. Nah itu, jadi itu. Oh, saya akan cantik di ruang tamu. Siap, saya akan cantik di ruang tamu. Pandai ngobrol, enakeun ngobrolnya. Orang yang ngobrolnya enakan tidak mudah nyalahin orang lain, tapi mudah mengambil hikmah dari obrolan orang lain. Dia lebih suka mendengar dan menikmati daripada dia berbicara. Saya tukang ngobrol di sini. Di rumah saya pendengar. Anak saya ngobrol, cucu saya ngobrol, istri ngobrol, saya pendengar. Saya menikmati suara-suara mereka yang indah. Dan umumnya laki-laki nurut ya sama istri apa ya? Kita nurut. Itu bukan susis, bukan suami-suami sieun istri, suami takut istri, bukan. Itu bukan suami takut istri, tapi kurang cakatnya. Itu bukan suami, mereka tuh bukan takut istri, tapi kenapa bapak nggak ngelawan sama istri? Bukan nggak berani, pakai bedog siap. Terus kenapa atuh nggak ngelawan? Saya khawatir melihat air mata dia. Saya tidak sanggup membuat istri saya kecewa. Edun tetah lalaki asli gitu. Perempuan mapan sok tidak pakai perasaan. Perasaan yang halus perempuan laki. Wow. Perempuan laki perasaan yang halus. Pret dia laki-laki itu. Di mall ada suami istri berantem, kata bapaknya, kata suaminya, udah mama malu sama yang lain, nggak bisa, harus beres. Mama nggak bisa, lihat orang semua ngeliatin, baik tuh kan gitu. Jadi siapa ya? Biarin, nggak kenal. Jadi siapa sebetulnya yang lebih perasaan, yang halus, lebih halus perasaannya? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Ngahuapan, nyuapin anak. Kalau kata bapak, papa, sayang, makan sayang. Papa pedas. Oh iya, sebentar ya, papa ganti. Laki. Perempuan, pedas mama, pedas. Enggak, tuh segini mah. Jadi siapa yang perasaannya halus? Hei, sok ngaku. Laki, enggeus. Laki-laki udah ngelut pokoknya laki. Bukan egois, kenyataan. Laki-laki menyatakan cinta teh nguriling lah. Lama sekali, bisa berminggu-minggu dia menimbang untuk menyatakan cinta. Perempuan nolak gampang. Sis, apa? Ahmad suka sama kamu. Masa sih? Si Ahmad mana eta? Bilangin ke Ahmad, suka sama saya. Ngaca. Perempuan gampang nolaknya, laki-laki nggak bisa. Kalau laki-laki ada yang suka, dan itu Siska suka sama kamu. Alah, Ari Susi dikamanakeun. Alhamdulillah. Nya kumaha itu Siska saya nyeri hati ya. Nanti sakit hati loh. Akhirnya Dadang tidak menolak tapi menghindar. Halus nggak perasaan laki-laki? Halus. Geus eta mah lalaki. Da kenyataan atuh. Perempuan mah ngebentak anak aja suka. Kita lihat polisi di jalan ya. Polisi yang laki-laki kalau ngasih tilang teh tilang ya. Kalau poluan belum suruh push up, belum squat jump kan itu. Sok lihat di jalan. Geus perasaan perempuan mah kasar. Iya. Semua. Nah, terus yang seleranya bagus laki-laki perempuan. Wow, laki itu. Ibu kan istri ya. Ada suami? Ada. Suami ibu tuh laki-laki seleranya bagus, memilih istri itu yang cantik nih. Ibu teh terpilih oleh laki-laki karena selera laki-laki tinggi. Dia hanya akan memilih wanita cantik untuk menjadi istrinya. Akang, eta istri meninggalis gitu. Ya alhamdulillah. Tapi cilepeung teu naon. Nu penting gelis. Itu laki-laki betul ya. Nu penting gelis teu naon cilepeung malah cenah kursus we. Beres. Tapi kalau perempuan cari suami nu beunghar atau nu kasep?
tentu ulah. Nah itu ciri-ciri perempuan rewog dua nana. Nu beunghar nu kasep. Nu beunghar. Nya nu rewog eta mah. Jadi eta suami mah teu pararuguh rupa kitu ih, amit-amit. Masa depan. Kan gitu, masa depan. Terus gimana natapnya da teu pararuguh gitu, mending gak ada kasep-kasepnya, turuban ku kalender. Nah, beres. Jadi itu ya, perempuan selera jelek ya. Geus lah, ngaku itu. Laki-laki tempat ngopi yang enak tahu Pak ya? Tempat ngopi kafe yang kopi secangkirna 200.000 tahu kan? Kita kejar itu demi selera. Perempuan, di mana rumah makan enak? Di sana teh, di mana? Tadi dinya sia 10.000 berhadiah garpu. Selera teh meninau banget ya. Tah perempuan. Geus lah kumadinya yang jelas, mari kita cantikan sok Bu, singgelis di tempat di ruang tamu. Siap? Harus cantik. Harus siap paksakan bisi maot. Sok, kapan lagi kalau kita tidak mulai sekarang? Sekarang. Ya, hari ini kita mulai keluar dari sini, beres pengajian, ibu langsung cantik di ruang tamu. Nanti bapak nanya, "Mama, kenapa sekarang mama teh ngobrol teh jadi enakan gini?" Hasil pengajian. Bilangin ke DKM-nya sama majelisnya, besok ngaji lagi, melucu kan gitu. Ada nggak ibu-ibu yang ngaji ayo tapi terubah-ubah ya? Aya malah beki balaga ya. Buat kita jangan, kita harus makin santun. Mana yang harus kita turut, ustad atau suami? Suami lah, jelas suami ya. Ustad mah dah selewat lah kayak ngaleungit. Udah suami cantik di ruang tamu, kompak enakeun. Ketika suami duduk jangan menunggu dia minta air minum, kita siapkan langsung. Penuhi selera ngobrol suami oleh kita ya. Tuh, kemudian cantik di ruang makan. Selera suami kan luar biasa, bab makan komo. Jangan suruh suami, jangan usahakan supaya suami tidak ngajak kita ke rumah makan. Caranya, jadilah juru masak terbaik. Sepakat? Papa sekarang kenapa Papa jarang ngajak aku ke rumah makan, ke restoran? Masakan mama udah juara, udah di sini aja. Luar biasa kan? Kalau suami sering ngajak ke rumah makan, itu kita harus bertanya, masakan kita enak nggak? Mah, kita makan yuk di sana. Kita makan tiap minggu teh 3 kali 4 kali makan di luar. Jangan gembira sama suami yang ngajak makan di luar. Tanya masakan kita enak enggak? Nya tuh dah Ustad, kamu bikin sayur kacang, sayur kacang nate jararadi. Pan rudet lah. Jangan ya Bu ya. Jadilah master chef terbaik. Sebetulnya master chef dunia laki-laki perempuan? Laki-laki. Desainer terbaik dunia laki-laki perempuan? Jadi perempuan mana nu hebat untuk urusan selera? Enggak ada kan? Selera laki-laki memang juara kan itu. Itu pengarang lagu, penulis lagu yang baik, yang betul-betul sering sekali menembus perasaan itu laki-laki perempuan? Laki-laki. Perempuan seleranya jelek, perasaannya jelek. Betulnya banyak. Laki-laki mah perasaannya halus. Kalau mungkin debat dulu, orang beri panco itu. Jadi kenapa saya sampaikan seperti itu? Supaya ibu mau memenuhi selera suami. Ya, kalau di jalan ibu bareng berdua dengan bapak pakai mobil teh, terus ada di traffic light, di lampu stopan ada wanita lewat pakai kerudung oranye, suami ngeliatin, dikumakeun ke ibu. Itu padahal suami sedang mengedepankan perasaan halusnya, istri langsung ada gugun, ari maneh. Cedug ketidagor kan, aduh jangan. Ketika suami begitu melihat ke orang yang pakai kerudung oranye, contreng dia suka oranye. Nah gitu tuh. Pas ngaliwat teh tiung hideung, oh dia juga suka hitam. Gitu. Nanti kita siapkan. Dan kita harus penuhi seleranya. Sok selera makannya juga penuhi oleh kita. Atuh dah Ustad mahal. Enggak kok, enggak harus mahal dah masakan mah. Masakan mah harus enak, lain mahal, betul? Ceplok nog enak, saya kebetulan hobi ceplok nog, dan dulu istri saya nggak bisa masak. Sama dulu di awal-awal rumah tangga, saya sudah 39 tahun berumah tangga, alhamdulillah tanpa marah, karena kita selalu berkomunikasi dengan baik. Jadi Pak, kalau istri saya pernah salah nggak? Pernah. Terus kalau istri saya salah, saya kesel nggak? Kesel. Malah tidak. Apa yang saya lakukan ketika saya kesel sama istri? Transfer, beres.
Nya kudu kitu atuh. Sayanya nyaman, istri sayanya bahagia, beres tuh. Itu. Saya transfer aja udah. Nanti kesel lagi. Itu bertahun-tahun saya lakukan sampai istri saya nanya, "Kenapa, Pak?" Ya. Enggak, terus unggal amak kayak pokoknya mah. Betul. Betul. Sampai akhirnya istri saya nanya, "Kenapa, Pak? Ini sering-sering pisan Bapak transfer?" Ah, enggak. Nah, suatu saat saya ceramah gini kan ada di YouTube, istri saya dengar. Oh, jadi Bapak teh kalau transfer teh marah itu teh. Kadang-kadang marah, kadang-kadang memang pengen aja. Astagfirullah, maafin dong ya, gitu kan. Dan nyaman atuh. Dengan sodako hati tenang nggak? Tenang. Sodako ke istri, istri bahagia nggak? Istri bahagia, saya tenang, beres tuh. Beres, udah, teu kudu jadi rudek. Betul. Dan sekarang saya kalau ngobrol sama istri atau ngobrol sama siapapun, kita sudah sepakat. Kalau kita gibah, kita transfer kepada yang kita gibah. Gibah tentang, aduh, mereka yang di mana? Nyun ke nomor rekening lah, saya pasti transfer kalau saya gibah. Akhirnya terjaga untuk tidak hibah. Ya, untuk tidak gibah. Ngomongin Jokowi, saya cari. Ya sudah, saya kasihin aja ke pegawai negeri anak buah Jokowi. Beres. Ngomongin Prabowo, saya kasih. Pokoknya gitu. Kalau gibah, akhirnya alhamdulillah sudah beberapa tahun kami terlepas dari gibah, karena setiap gibah kami denda sendiri dengan harus transfer. Beres tuh. Cobaan, sekecil apapun. Sekecil apapun. Tapi yang namanya ke istri malah harus gede lah, Kang. Cik pengen istri teh awet cantik atau awet muda? Awet gelis, awet ngora? Awet cantik. Jangan awet muda, bahaya, bahaya. Awet muda bahaya. Umur ibu 90 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ari wajah 30 rudet teu. Wajah 30 tahun. Pas giliran nyebrang jalan ada pemuda, "Neng, mau nyebrang? Ayo antar." Aduh, terima kasih. Kira-kira ngagajelang moal teh si Alah, saya soranan ini kan itu. Itu jadi sok kalau Bapak ingin istri cantik, Pak, tadi di ruang tamu, di ruang makan, ya, modalin, setuju? Sing jelas atau modal udah Syahrini mal gelis nggak akan cantik Syahrini juga kalau hidupnya di got. Modal mah 5 juta skincare. Nah. Iyalah. Bengar, Pak. Mama 5 juta lagi nih pedicure, manicure. Brilap nggak? Berkilau tidak? Mama jangan dulu berangkat sayang. Ada apa lagi bager? Ini juta. Hei, buat apa? Perut beresin. Nah. Emang ada apa dengan perut aku? Teng siga tsunami teh. Mama kalau mama main badminton bukan kok yang ngagajelang itu perut. Gajelang perut teh. Udah beresin nih 5 juta. Kira-kira hebat nggak? Ini pengen istri cantik di modalan tuh ya. Janganlah, jangan curang ya. Kalau pengen cantik sing jelas modalnya. Itu cantik di ruang tamu, di ruang makan, dan cantik di tempat istirahat. Tidur itu harus cantik. Banyak suami yang malas tidur. Nah, nanti sebentar lagi liga ya. Ada lagi di TV, ada lagi main bola. Kacau Ustaz, suami saya mah ya udah main bola teh begadang itu teh sampai ya dia nggak mau bareng. Kenapa banyak suami yang tidak mau start bareng tidur sama istrinya? Dan ngobrolnya pasti pas saya mending belakangan setelah istrinya nyak baru nyusul. Nah, kalau suami nonton bola, ibu jangan protes, Bu, sampai tengah malam gitu jangan protes. Jangan didegungkan. Ini mas ya gol ya didegung, datang istrinya dari belakang didegungkan sare peting atau enggak, ya Allah, janganlah ya. Ibu mah insya Allah berbudilah, tidak seperti itu. Tapi ketika ibu ingin tidur bersama bareng, nggak usah ibu nyuruh, cukup Bapak duduk di sini nonton TV, pintu kamar di situ, buka sedikit kamarnya, langsung panggil bapaknya. Psst, psst. Kira-kira ngaliak mah, ngaliak, ibunya langsung tidur lagi. Tadi siapa ya? Aduh, ya. Hantu. Tengsin, malu sama hantu. Enggak, nonton lagi. Yang kedua datang lagi.
Saipudin. Kira-kira ngaliak deh itu, ngaliak deh, dilihat nggak ada, dilihat istri lagi berbaring keur ngagoler, kira-kira sieun teu. Nah, mulai ngadeg-deg deg 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 deg, tapi bola penting. Wah, jurik no. Jurik tuh bantuan tuh Liverpool, bantuan Liverpool, ayo gitu kan. Nah, yang ketiga, ibu pakai bikini, Bu. Pakai bikini, buka pintunya yang lega, langsung balik lagi. Psst, Saipudin. Bung ningali kata si Pas Saipudin Kasep. Si janggot carang. Kira-kira ngeliat tuh akhirnya? Ngeliat. Akhirnya ngeliat kan? Pas ngeliat, ibu jangan. Mama, kira-kira dikejar nggak? Diudag karena pakai bikini kan? Alah, sia gelona ti iraya. Dikejar itu. Langsung dia siap-siap karena istrinya pakai bikini, suami pakai mangkini. Cocok udah jangan rudet, dibuat cantik di tempat istirahat, Bu. Boleh pakai daster, boleh ganti-ganti, jangan sama. Kalau perlu punya 15 macam daster teh. Ini makang daster nu oleh kampanye nu gambar Prabowo gini. Daster gambar Prabowo, terus dibandingkan suami istri mah tidur harus berhadapan. Apa kata suaminya bilang, "Ai yang Prabowo." Perasaan tidur sama kacau. Janganlah ya. Udah buang-buang itu daster kampanye. Terus sesuaikan dengan selera suami juga, Bu. Daster teh jangan enaknya kita. Kalau suami senang motor besar, ibu bikin spraynya gambar bengkel. Setuju? Nyaanan me suami betah. Kalau suaminya DKM bikin spraynya gambar masjid. Ya, itu. Ini mah suami seneng Harley Davidson, Harley Vespa. Seneng motor Harley, tidur dikasih spray gambar apa sih? Anak ayam. Lain anak ayam nu laleutik karoneng teh naon? Apa sih? Tweety kan orang sini. Tweety Nurhayati. Tuti eta namanya. Coba tidur dengan spray gambar anak hayam, apa kata dia pas bangun? Orang ngimpi asa digemrong anak hayam. Dikerubutin anak hayam, mimpinya kan kacau itu. Jangan, sesuaikan dengan selera suami. Aroma badan, Bu. Ini dalam rangka istighfar ya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Dalam rangka istighfar. Yang disebut dosa itu bukan saja zina, bukan saja dusta, bukan saja ghibah, bukan saja mencuri, korupsi, bukan. Tapi kita tidur asal-asalan yang membuat suami nggak betah juga dosa, Bu. Aslina. Tidur pakai short, pakai kaos apa? Tank top. Terus pakai sarung tinju, sarewe. Kira-kira keeng teh suami. Keeng itu takut itu. Bikin suami betah tidur itu. Ya mah langsung pas tidur teh. Siga petinju suami, aduh, astagfirullah. Keeng meureun punya istri petinju itu. Tidur yang sesuai, termasuk bau badan, Bu. Titip, sing sengit. Keluar rumah pakai parfum haram, tapi di rumah mah wajib. Supaya anak betah di rumah. Dan komunikasi dimulai dari urusan-urusan kenyamanan. Adek, sini sayang, sini dekat mama duduknya. Mama pengen meluk adek. Nggak mau mama. Kenapa? Mama bau ayam. Kebayang tuh bau awaknya. Sing sengit, Bu, sing sengit. Ibu nggak tahu kalau banyak laki-laki bangun tidur sakit kepala. Kenapa? Karena jam 3 subuh suami sedang nyenyak tidur, nyuksruk di kelek ibu, itu bahasa nyungsep di ketiak istri. Dan istri kadar asamnya tinggi, wah bau kelek. Itu pas bangun dungdeng atuh. Jangar. Kelebihan zat asam dia. Jadi gimana Ustadz? Ada itu ibu-ibu yang Ustadz, problem memang itu. Urusan bau badan itu problem saya Ustadz. Dari kecil dulu keringatan. Olahraga tuh makin mulek tuh. Makanannya jaga. Bisa ya diharumkan oleh baluntas, ibu tahu?
Ya, baluntas itu bisa. Ada juga resep ujung berung ini, menghilangkan bau ketiak khusus jangan bau kelek. Bukan tawas apa? Coet nangka, coet dari kayu nangka, yang dibuat dari kayu nangka, oke? Dipakai ngerendos apa? Ngulek ini surawung, kemangi, oke? Jangan ke bawah uratnya, jangan. Garamin dikit, kasih air, sing lemes, terapkan karena kelek, hilang insyaallah bau kelek, ganti bau surawung. Asli, cobaan ke bau surawung nyaeta anu penting, bau kelekna kasirap ke surawung aman ya. Jadi asa aduh asa ngagoler di tukang. Jadi sudahlah pokoknya sing sengit ya Bu ya, cantik sampai suami masuk kamar teh menatap ibu teh, Masya Allah princess, wow sleeping beauty, oh indah kan? Si mama meni cantik gini, meskipun ibu sudah ternyenyak tidur, selalulah tidur cantik. Ulai mah asik kalau suami nyebut sleeping beauty, menyenangkan gak sih? Si mama sleeping beauty, kedengar sama kita, beren gitunya. Tapi kalau si beruang kutub ngesare, si beruang kutub ngesare, kira-kira kitanya nyesek gak? Diusahakan cantik di ruang tamu, di ruang makan, di tempat istirahat ya. Dulu saya gitu, masak ceplok endog setiap hari itu teh, kerjaman susah dulu. Ya Allah, hari ini suatu saat eta Kang ceplok endog nate tutung, angus. Tapi kan laki-laki dilarang protes terhadap masakan istri. Udah nikmatin aja, saya nikmatin aja. Waktu itu kerekes, saya hanya komentar aja, Umi kerupuk telur, dia tersipu, seperti blush on teh gening, tersipu ya, merona. Terus saya kerekes, cepet saya habisin, pahit kan Umi, rasa kopi. Saya habisin cepet, alhamdulillah. Besoknya dong dia nyiapin ceplok endog tutung lagi. Saya tanya, ini teh apa, katelnya yang cepat panas atau kompornya yang kegedean? Enggak ada masalah. Terus kunaonnya tutung deui? Atuh enggak kelihatannya aja kemarin bapak muni enak makannya. Ternyata salah pahamnya, lain salah kompor. Ya Allah, dan itu tahu nggak Bu? Itu tidak pernah saya bahas. Bisa biarin aja, biarkan kisah itu berlalu. Beberapa waktu berikutnya, kurang lebih tahun ke-10-nya lah, dari situ saya coba, saya ngoreng telur, angus kebetulan. Alah tutung, kata istri saya. Kunaon Pak? Tutung dia senyum, kegedean atau apinya. Mi inget gak 10 tahun yang lalu apa 11 tahun yang lalu, emang kenapa? Waktu Umi nyiapin makan buat bapak telur angus, dia langsung tersipu. Geus tong didongengkeun era gitu, dia bilang. Artinya keburukan saat itu kalau dibahas saat itu jadi gelut, benar? Jangan dibahas engkewe, bahas nama 5 tahun deui. Iya, insya Allah jadi candaan. Dan nggak usah nunggu, anggap aja nggak ada masalah, beres. Ngelihat suami ada kabar pakai beca berdua, masalah. Papa hari tak kena dibahas. Kemarin ada kabar papa naik beca duaan. Paling suaminya ya nyanyi bosnya sorangan. Ada orang lain tukang beca. Meren gitu. Jadi ya Allah ya Robi, sudah jangan ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena kita selalu menemukan jalan keluar. Sepakat? Nggak usah minta dari orang lain jalan keluar. Kita bergaul saja seluas-luasnya sampai kita ketemu, menemukan poin-poin atau rumus-rumus jalan keluar. Wasari'u ila magfirati min rabbikum, sok segera perbaiki sambil kita istighfar. Dilihat suami senangnya makan apa, kalau ke rumah makan senangnya ngelihat siapa, kalau ngelihat siapa, lihat apa kira-kira yang bisa kita terapkan untuk kita. Mudah-mudahan selera dia kita penuhi. Banyak komunikasi berhenti gara-gara selera, bahkan suami akhirnya malas ngobrol. Sudah setiap ngomong dicarekan. Suami laki-laki itu tanya tuh mereka, laki-laki itu setiap pergi kerja pulang pasti ingin bawa oleh-oleh, betul Pak? Semua impian laki-laki itu. Tapi selalu kan jadi sedih. Suami bawa oleh-oleh martabak,
Nu hargana 5 juta. Mama kan suka martabak. Ini kan hari ulang tahun mama. Nih, aku bawa martabak juara loh mah. Ditinggal lah sias papa ini martabak meni enak banget kelihatan. Aduh Gusti, meni raos pisan papa. Crik bonnya ragrag 5 juta. Alas ya. Poin 5 juta mending meli Kang Kalung mun teu Kang Ahmad. Dia teh kumaha marah, dimarah dia. Suami jadi menyesal tidak? Kapok nggak beli oleh-oleh? Kapok. Dah aja, tara deui beli oleh-oleh. Dah kapok daripada salah. Keur sasapedahan ngelihat tukang martabak tipis karena kangen, karena sayang sama istri, akhirnya dia beli martabak tipis di SD itu yang 500-an. Ya, mas sebesar-besar pisin itu. Mang, berarti mang cik cobaan, ngeunah 2 mang bungkus, bayar aja 1.500, 500-an pak, bayar, bawa ke rumah, mama martabak, mama kan suka martabak bisi udah kangen, bapak beli enak, berapa pak, udah makan aja, sabaraha, udah makan aja jangan jadi masalah, nikmati, udah. Suatu saat ibunya lewat ke tempat itu, mang eta naon martabak, cik coba, nu iya meureun sabaran mang 500, eta mah ngagidig pulang atuh. Papa beli martabak di depan SD ya? Iya. Emang kenapa gitu? 500 ya? Iya. Kamu teh meni pelit 500 ngan meli 2. Salah deui lalaki tah. Untung hari rup ge. Telanjang umur itu untung hidupnya. Bu atuh bulah sing jadi ahli surga, Bu. Ibu berani ngelawan ke Allah? Cik kompak jawabnya, berani ngelawan ke Allah? Nih kata Allah, nikahilah olehmu wanita-wanita yang cocok denganmu 2, 3, 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak mampu berbuat adil maka satu saja. Bapak-bapak disuruh oleh Allah, bapak kawin 2, 3, 4. Iya, tapi harus adil ya. Apabila kamu tidak mampu berbuat adil maka satu saja. Tapi bagaimana tahu adil atau tidaknya kalau tidak nyoba? Bener tuh? Adanya tuh. Cobaan jangan. Supaya tahu adil tidak. Nah, bapak takut kepada Allah, bapak kawin, kira-kira jawabannya apa pak? Sieun ku Allah, siap. Bapak kawin, siap kata bapak. Kata ibu, sugano yang nyasap ke ibunya, ibu mah siap. Soalnya orang hayang kawin cek ibu-ibu. Tenan naon kaupat ya. Sok bu, jawab ya, jujur ya, dengan hati ya. Bapak kawin, kata bapak, siap kata ibu. Kata Allah ini, bapak kawin, siap kata ibu. Kawin kata ibu. Kawin, jawab. Kawin. Eta ibu keur ngalawan ka saha? Ngalawan ka Allah. Wani berani hei ngelawan ke Allah? Wani hei. Neraka tuh pedih jenderal. Bapak sama Rahiji. Opat. Saya satu, istri saya satu saja. Kenapa saya satu? Karena saya tidak berani bertanggung jawabnya di akhirat nanti. Dan saya juga takut kalau 4 istri saya terus panjang umur opatanana. Ya. Ayeuna diriung kunula lucu engke ku opatan nini. Terus geus kitu teh si ninina teh itu rumah nu kahiji, nu kadua, nu katilu, nu kaopat, rumah saya di sini. Salah satunya nge-WhatsApp sama atau 4-4-nya di grup istri-istriku. Nge-WhatsApp-nya teh tidak pakai tulisan da burem nulisna. Terus pakai voice note, hayang ulin. Merdu teu. Alah, geus jadi mending hiji Pak daripada lieur, ha. Sok mun panjang umur udah capek atuh. Adil mah insya Allah ngan bisi lieur gitu mending hiji gitu. Kabayang atuh. Tapi ibu bu, saya bukan nyuruh bapak nikah lagi, enggak. Insya Allah di sini mah aman. Saya ingin ibu jangan melawan Allah. Gimana tuh caranya supaya bapak tidak nikah lagi? Sok ibu sing bagus komunikasina, sing gelis di 3 tempat tadi di rumah. Dan yang sangat penting lagi, penuhi selera suaminya. Itu. Jadilah satu istri dengan 4 rasa. Saeta. Aya hiji pamajikan teh teu karasa, urang mah aya nyari yang lain mending jadi satu istri 4 rasa. Kadang-kadang jadi pemain bola di baju teh. Ya, kadang-kadang ibu jadi perenang di baju teh di rumah. Boleh Bu di rumah kekelayangan pakai bikini hanya ada dengan suami saja. Boleh tuh?
Boleh, boleh. Nu luar biasa, bapak ke kantor, anak-anak ke sekolah, di rumah sendiri. Ibu berani bubulucunan. Nggak ada siapa-siapa. Sok aya nu wani hoream dari kamar teh ke kamar mandi, mereka mandi teh bari nyanyi bintang kecil. Terus nyanyi weh, sudah sampai teh di kamar mandi ge nyanyi pelangi pelangi, terus keluar di kamar mandi teh buligir kene udah nggak ada siapa-siapa, itu kan merasa aman ya. Terus di Soledad geblug gue, itu siapa yang untung? Yang untung siapa? Tulung daya hansip ngaliwat, linmas ngaliwat, kunaon ibu? Saha nu untung? Hansip nu untung. Nah itu. Jadi sing hati-hati ya, meskipun di rumah, tapi kalau bareng sama suami bolehlah. Jadilah istri 4 rasa. Jangan sok berwibawalah di hadapan suami, biasa-biasa. Rumah tangga kita tuh bukan rumah tangga yang berat, tapi jadikan rumah tangga kita teh rumah canda. Sing ayah heureuna atuh ulah ayo serius. Kabayang teu rumah tangga serius. Suami mau makan, istri mau makan, istrinya ngomong sama suaminya, izin makan siang, laksanakan. Selesai. Rieur teu? Mending maut. Berat. Sudah, jadikan rumah canda. Wasari'u ila magfirati min rabbikum, sok robah, istighfar, robah. Ibu teh banyak dosa, bapak juga mungkin banyak dosa. Karena ibu terlalu banyak nanya, akhirnya banyak bapak jadi tukang bohong, bener? Ada yang banyak bohong, ibu bapak. Tanya urang mah dituduhin da urang mah teu naon da opat ge halal. Sok ayeuna bapak pernah enggak bapak nyebut istri tukang bohong? Tara, lempeng we. Padahal dibohongan ku istri, aduh karep eta. Dulu sebelum nikah, akang bade cai bodas, bade cai teh panas. Cin teh panas geulis. Aduh. Iya akang diminum kan enak berenya basa sebelum kawin. Setelah nikah musim kemarau sedang tidak ada air, ibu nyiapin air, apa kata ibu ke bapak? Didegungkeun uyup lebar. Katipu teu urang, katipu atuh urang dah. Jadi yang banyak bohong siapa? Kenapa bapak banyak bohong? Karena banyak ditanya. Setuju? Supaya tidak bohong jangan ditanya. Suami pulang telat jangan ditanya, suguhan. Ibu suka dibohongi, resep dibohongi. Kalau bapak pulang ada lipstik di pipinya, ditanya kira-kira jawabannya bohong nggak? Karena tahu bakal bohong dan ibu nggak mau dibohongin, tanya jangan. Antep, langsung we ku bedog hapus. Diemin aja lah, jangan ditanya. Hati-hati ibu, bisi pas ibu ngegaplok, pas maut itu pembunuhan itu. Ya kan, ada orang juga pas nusuk, pas maut itu karena takdirnya mati meninggal harita, itu pembunuhan bukan? Aya nu ditusuk teu maut, aya. Ada nu dikaplok teu maut, aya nu digaplok maut, ada. Hati-hati, jangan marah. Kalau ibu mau marah, pikir-pikir dulu kira-kira bakal meninggal atau enggak. Di mauteun teu saya berubah posisi berdiri, tapi jangkung teuing duduk deui. Ngenu di dia calarangah itu ya. Jadi wasari'u ila magfirati min rabbikum. Bu, ibu bahagia enggak anak punya nilai matematika 9? Bahagia tuh? Ketika anak saya laporan kepada saya nilai matematikanya 9, saya bilang dosa. Kenapa Pak dosa? 9. Matematika tuh ilmu pasti, 2 tambah 2 4, nggak boleh robah. Ini 9 berarti ada yang salah. Iya Pak. Kalau ada yang salah berarti ada yang tidak teliti. Iya Pak. Apakah ketidaktelitian itu bukan dosa? Dosa ketidaktelitian tuh harus teliti. Ilmu hadis, periwayat hadis, dosa sedikit aja langsung batal hadisnya itu, ya kan? Misalnya ahli hadisnya ngomong, namanya Dudi Mutakin, ahli hadis teh. Ngomongin eta DKM di masjid didinya kacau. Udah ngomong jelek gitu aja langsung hadisnya doif. Ketidaktelitian adalah dosa. Sepakat? Harus teliti. Anak bapak nilai ilmu pastinya semua harus 10 karena pasti. Kalau ilmu sosial, ilmu gaulnya harus 7 sampai 9, mangga 7, dari mulai 7 sampai 10. Kalau ilmu sosial, ilmu gaulnya bagus, ilmu pastinya akademiknya bagus, kira-kira anak saya sukses nggak? Sukses.
Wal jannatu arduhas samawati wal ard. Dia yang sangat teliti, yang mampu merubah diri beristighfar kepada Allah. Ketika salah, dia akan menjadi orang yang mendapatkan surga, yang surganya ada di langit dan di bumi. Di dunia dapat surga, dia akan sukses. Sepakat Bu? Kenapa kita tidak sukses matematika genap? Kenapa tidak sukses dalam bergaul egois? Ya iyalah, gagal ya kan. Udah sederhana, ada kalau ingin sukses mah. Saya punya teman Beng Atrok namanya waktu kuliah. Dia temayar kos, temayar kos. Dari rumah teman ke rumah teman, tanggal hiji di rumah si A, B, C, D terus sampai tanggal 31 Desember di rumah si Z. Nanti ke rumah si A lagi tanggal 1 Januari lagi. Kemana aja lu? Ah biasalah bisnis Padahal nguriling gitu. Bayar kos nggak sepanjang di Bandung? Enggak. Beli kertas nggak sepanjang di Bandung buat ngetik? Enggak, ada minta cek tugas 2 lembar. Nah kan itu. Beli buku nggak sepanjang di Bandung? Enggak. Irit asli sampai di wisuda. Setelah beres wisuda dia keliling lagi ke rumah temennya. Pamitan mau pulang ke Surabaya. Saya ingat itu. Atau semua orang tuanya tuh ngasih buat kereta, buat kereta, buat kereta. Atau numpuk artos buat kereta. Akhirnya dia belanja. Sebulan kemudian dia balik lagi ke Bandung dan dia dagang. Dan dagang dia karena dia orangnya enaken. Dia punya teman, dia punya pelanggan 360 orang. Kira-kira warung yang punya teman 300, yang punya pelanggan 360 itu warung maju tuh. Luar biasa. Dan sekarang dia jadi pengusaha besar. Dia sekarang menjadi orang yang cukup cukup berpengaruh di Indonesia ini. Padahal hari tama Beng Atrok, nebeng atrok, nebeng atrok, nebeng gitu. Silaturahimnya nilainya 10, ilmunya, akademiknya nilainya 10, dia dapat surga, dia sukses di dunia. Eta Bu. Jadi udah konten ngobrol mah tugas ibu mah ada mendengar aja, dah ibu mah punya kemampuan mendengar. Kenapa ibu pakai kerudung sekarang? Terus kenapa kerudungnya nutupin kuping? Sebab kalau dibuka tarik pisan suaranya ditutupin geus. Kadangu beja teh kan itu. Kabar itu sudah kedengar, apalagi dibuka kan itu. Artinya tugas kita mendengar. Ajak nih kepada ibu-ibu yang masih muda-muda ini, tolong ajak Bu, sesekali ibu ajak ngobrol anak, kasih cerita anak-anaknya. Ulah hayo we anak teh kasih handphone meh cicing, jangan. Ajak ngobrol, kasih cerita. Aku lebih suka ngedenger ibu cerita daripada ngelihat Sinbi, kata cucu saya. Ya, daripada lihat Sinbi, ibu yang cerita enak, seneng aku. Itu bahasa anak. Dan cucu, ya Allah, namina incu sudah bercucu ya. Yang belum, kalem. Ini yang sudah bercucu, saya capek atau etamah. Lagi letih pulang ke rumah, datang cucu karena komunikasi jadi cucu akrab semua. Tadinya saya dipanggil Akang di rumah teh sama cucu teh Akang. Ya neneknya dipanggil Teteh. Kumaha urang we incu urang atuh. Pipilueun teuing beres. Nah, tapi tetangga semua bilang Abah. Akhirnya apa? Gagal ya. Udah Abah akhirnya. Dan Abah pun singkatan Bu. Apa? Aki-aki bahagia. Ya. Itu saya gendong itu cucu saya semua. Wow, di belakang di punggung. Saya gendong, saya tumpahin di ranjang. Burudul. Wah, bercanda saya dengan cucu. Capek hilang itu asli. Di sini yang punya anak-anak kecil bawa ke rumah kakeknya. Itu obat buat kakek. Obat sehat itu buat kakek. Itu incu. Wah, buk-buk gegelutan sama incu. Rame kan? Datang neneknya. Asli eta langsung leles deui. Cucu bikin kuat, nini bikin lemas. Itu. Masya Allah. Ini jadi sudah ya Bu ya, siapkan surga di dunia dengan cara istighfar. Lakukan perubahan termasuk cara ngobrol. Jangan buang egois. Orang yang tidak egois, orang yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Suami ngobrol, iya aja lah. Mah, tadi si adu ditu aya angkot tabrakan eta mah kenek jeung supir pisah sia uluna. Di mana eta di jalan di Padasuka. Wah, pokoknya mama gitu kan cerita. Apa kata istri yang cerewet dan egois? Tadi dinya nu sok ngebut, kamu yang suka ngebut. Tuh contoh eta angkot. Kamu teh kalau pakai kendaraan teh hati-hati tong ngahar. Kita yang cerita, kita yang kena marah. Dirudet teh. Aya nu gitu. Kade ulah. Nih resep nih ya, laki-laki tidak suka disuruh, catat. Ya, ingat-ingat, laki-laki nggak usah disuruh. Jangan, nggak suka disuruh. Nggak suka dikasih tahu laki-laki. Kalau lagi jalan pakai mobil dia ngambil ke jalan macet, kita tahu ke jalan sini, cukup nanya Pak nggak ke jalan sini, nggak ke sini, mangga, udah nurut aja.
Jangan disuruh, jangan dinasehati, jangan dilarang. Laki-laki nggak suka. Laki-laki nggak suka. Antepkan weh, antepkan. Jangan ini, papa ngapain itu papa pakai ke kantor pakai sepatu itu? Mama paling gelet tau nggak kalau papa pakai sepatu yang itu. Emang kenapa mah? Itu kan kenca dua nana papa. Kalau dia suka kenapa tidak ya kan? Udah antepkan weh. Mau kiri dua-duanya, mau apa bebas. Udah. Jangan disuruh, jangan dilarang, jangan dinasehati, jangan ditanya kesibukannya apa. Tadi ngapain aja? Emang kerjaan papa apa? Nggak usah. Biar dia nanti aja nanya ke kita tentang pekerjaannya. Mah ini teh ada kerjaan gini, baru kita jelaskan. Kalau enggak, jangan ikut campur. Termasuk penghasilannya. Hey. Termasuk penghasilan suami jangan ditanya dapat berapa. Setuju? Kalau suami punya penghasilan 10 juta, ngasihnya ke ibu 2 juta, halal tuh. Halal. Suami dosa tuh? Ente, enggak. Depan tasnya 2 juta, mun lucu pisan tah 10 gitu. Sepakat? Yaudah, jangan ditanya juga tentang penghasilan suami. Bebaskan. Istri saya nggak pernah nanya sama saya. Baru kemarin ini khusus bapak-bapak. Waktu kemarin umur saya pas Juli kemarin tuh, pas Juli kemarin saya pas usia saya menginjak ke 42. Nah saya abet kerung percaya tuh 42 tak kamari Juli inung orangnya protes. Ibu saya aja nggak protes dan saya tanya sama ibu saya, adik saya kapan lahir? Teuing kata ibu saya. Kenapa nggak tahu? Ngebawa kalender waktu ngelahirin beres kan? Ngan ditulisna kubidan tanggal sakitu, bohong itu. Jadi saya apal nggak tahu, ya sudah umur saya kumaha sayanya 42. Pas usia saya nginjek ke 42 tahun, istri saya ajak pergi ke bank. Kebetulan pas saya nikah itu saya bikin tabungan. Terus nabung itu ATM-nya sama bukunya terus di situ nggak ini kecuali ada perubahan dari bank, saya update terus nggak dirubah, nggak diambil terus nabung sampai kemarin Juli. Pas Agustus saya ajak istri saya. Mi anturlah, saya nggak pernah jalan sama istri saya, nggak pernah jarang pisan jalan bareng sama istri itu. Ya kenapa? Dan senangnya dia juga maklum kok nggak ada masalah. Ya kalau nggak ada masalah kenapa harus jadi masalah, bener tuh? Udah sampai di bank saya cairkan itu uang. Banyak bu, sekresek, kencering. Itu banyak banget. Kebayang dari tahun 83 tuh. Dari tahun 83 sampai berapa tahun tah? 17 tahun tambah 22 tahun 39 tuh ya 39 tahun rumah tangga saya. Di usia kemarin pas nginjeng 42 saya ajak dia ke bank ngitung pan 38 tahun mahnya umur 42 jeung dihitung segala make kalkulator. Pokoknya aku mau urang judulna imah pengajian kumaha aing. Nah. Apa yang saya lakukan Pak? Saya kasihin itu uang dari yang saya cairkan itu. Saya ambil semuanya, saya tutup rekeningnya. Buat apa Pak? Mi, anak Umi 2 kan. Nah terus, terima kasih Umi sudah menyusui 3 orang di rumah. Nanti lu pan anak Umi 2. Ain bapak nama tekajakan. Itu. Terima kasih, bahasa saya gitu. Terima kasih sudah menyusui anak saya. Hesenya nyapihna. Terima kasih sudah menyusui anak saya. Terima kasih sudah membersamai anak saya waktu kecil. Mengantar sekolah, menyiapkan makan, ngombehan, ngais. Itu tugas bapak yang tidak pernah bapak lakukan. Ada tugas nyusuan, tugas istri, tugas suami. Suami lah. Suami. Hari Rasulullah disusui sama siapa? Oleh Halimatus Sa'diyah kan? Oleh ibu susunya kan? Boleh saya menyusukan anak saya ke orang lain? Boleh, bayar, bener tuh. Terus disusuinya sama istri saya gratis, nyante atuh bayar. Lalaki, cicing buka salaki gitu, kumadinya, iya lalaki. Saya ucapkan terima kasih nuhun Pak, nuhun Mia, kengahuapan, ngejar-ngejar. Kalau sakit dieyong sama dia, ya Allah, saya nggak sanggup. Itu semua tugas saya. Sekarang ini tabungan saya, sok. Buat apa Pak? Anggo. Saya harap bapak-bapak juga nanti berterima kasih kepada istri di rumah. Aslina apa bisi doraka.
amal soleh kita luar biasa tapi berterima kasih ke istri tidak bisa, kan terlalu atuh. Kan itu ya. Itu suami istri mah nggak usah berterima kasih kepada suami atas, itu mah urusan dia kepemimpinan. Tapi kita mah harus baik saja ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wal jannatu arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang takwa. Siapa orang takwa? Kita. Siapa? Selalu ingin mendapatkan ridho Allah. Kenapa ibu bikin kopi teh meni enak buat bapak teh? Pengen diridhoi oleh Allah, Allah nyuruh. 4 tahun yang lalu istri saya kursus barista bikin kopi sebelum covid, bikin kursus ngecekin kopi. Eta kursus ngecekin kopi 20 jutanya biayana. Umi, ngapain itu kursus bikin kopi sampai semahal itu? Ngapa, kan bapak udah mau pensiun terus ya, supaya Umi bisa membuat kopi yang terenak buat bapak. Maksudnya supaya Allah ridho, untuk ridho Allah. Kursus atau alat kopi dan lain sebagainya, dibeli mahal, tapi saya menikmati sekarang itu. Hidupnya hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Siapa yang mendapatkan ridho Allah? Mereka yang ridho diatur oleh Allah. Ibu ridho suami ibu yang ini? Hayang ganti. Bapak ridho istri yang ini? Ridho, hayang ganti. Henteunya, henteunya, urang dangdanan ya sepakat dangdanan, modalan beres. Itu udah enak meureun. Nah itu. Jadi pastikan kita ridho diatur oleh Allah ya. Nah, itu hadirin. Jadi ridho punya suami cicingan. Di sini ada yang suaminya alumni ITB. Cung. Ada yang suaminya alumni ITB? Satu ya? Ya, ada 1, 2. Saya pernah bicara di hadapan rektor ITB bahwa rumah tangga paling riut itu rumah tangga yang suaminya alumni ITB. Dah saya ngobrol. Cicing, pulang kerja laptop, riut. Ada istri yang bicara sama Ustaz, suami saya teh pulang kerja buka laptop. Ibu atuh beli kaos gambar laptop. Ngagoler na beja, sugan dioprek kan itu. Hese bisa. Nuju anom bangga setelah tua mah kan butuh ngobrol kita teh. Insya Allah. Nah, titip yang terakhir dari saya supaya kita masuk surga ya Bu ya. Jangan sakiti anak-anak, setuju? Pak, jangan sakiti anak, jangan sakiti istri. Kemarin kakak ipar saya meninggal, husnul khatimah dia. Di sebelah kiri kanannya anaknya dan istrinya. Dan ini keluarga kompak. Keagamanya standar aja, biasa aja seperti yang lain. Anaknya 3 jam atau ngeukepan bapana la ilaha illallah, jangan disingkatkan sama dia Allah, jangan. Yahudi Nasrani juga Tuhannya sama Allah, jangan la ilaha illallah singgung terus lah sampai si bapaknya pas menghembuskan nafas terakhir beberapa saat sebelum itu dia ucapkan kalimat husnul khatimah. Coba kalau si bapak ini rajin menyakiti hati anak, kira-kira anak gitu mah mungkin gitu, tapi begitu ikhlas. Sering menyakiti istri, kira-kira istri akan talkin talkin sih, Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah bari ningali. Can maot euy, la ilaha. Meureun kitu. Meureun kitu, mun teu ikhlas. Tapi mun ikhlas mah enggak. Subhanallah, dan malam itu dengan husnul khatimahnya keluar dari rumah sakit Boromius waktu itu, rumahnya dekat situ, sampai ke rumahnya, Masya Allah, yang datangnya Pak, sholat pas datang jenazah, itu yang sholatnya serumah-rumah penuh. Biasanya kan hari malam acannya acan pinuh, ini mas rumah-rumah penuh. Besoknya dibawa ke masjid, di situ di kompleks Unpad, penuh oge itu di masjid, Masya Allah. Sampai orang nanya, sah sih si eta? Saya bilang, dia yang mendapatkan husnul khatimah karena kompak dengan anak-anaknya. Saya tidak pernah marah sama anak saya. Sampai hari ini sama istri, alhamdulillah 39 tahun saya nggak pernah marah. Alhamdulillah, ke anak, ke istri nggak pernah marah. Ke menantu juga saya nggak pernah marah. Malah kalau menantu saya manjakan, diogok pokoknya sama menantu teh. Kenapa saya manjakan menantu? Padahal beda. Kabayang tuh Bu, kalau ibu punya menantu, dari kamarnya dia keluar ke meja makan, ngambil makan, terus masuk lagi ke kamar, makan di kamar, terus si piring kotornya teh simpen keluar, teu kukumah. Kira-kira eta menantu kumaha? Halo? Minantu kumaha eta? Enggak lah, enggak.
Istri saya tetap mencucikan piringnya, dipanggumbahkeun piring. Saya nanya sama istri saya, Umi, eta piringnya dia kan? Iya, terus kenapa dicuci sama Umi? Biarin aja dia yang nyuci. Enggak Pak, kita manjakan dia. Suatu saat dia akan memanjakan kita kok. Enak beren bahasannya. Nggak ada waktunya. Itu. Saya manjakan menantu saya kompak dengan besan. Tujuannya apa? Sederhana. Supaya pada saat tua nanti kita dilayani oleh mereka, mudah-mudahan ya, dan Allah ridho gitu kan. Kebayang kalau saya jahat sama menantu kan, kalau baik mah duduk geksor kan gitu ya. Kalau baik mah menantu teh, istri saya meninggal, anak saya meninggal, saya tinggal di rumah siapa? Rumah cucu kan, di rumah menantu kan. Terus kita baik sama cucu sama menantu, geksor, ya kan? Dah. Kalau jahat berhenti gitu. Sampai haus, lak-lakan garing, aing haus, aduh hayang minum, haus. Apa kata menantu dari kamar? Uyup akuarium. Beren gitu aja. Tidak akan indah. Sok asing balalager kepada menantu. Hanya udah, insya Allah kita semua berkah dan memiliki berkah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.